Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sihran wa kana rabbuka qadiran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad afdhalil khalqi wal wara wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman katsira amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu an-nikaha sunnatun min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazawwajun nisaa li husnihin fa asa husnuhun ayyurtiyahunna wa la tazawwajuhunna li amwalihin fa asa amwaluhunna an turghiyahunna walakin tazawwajuhunna 'ala din. Yang saya hormati Bapak Haji Mus'abdullah dan Ibu Hajah Mukhalifah beserta keluarga besar. Yang saya hormati Bapak Sugeng Prayitno dan Ibu Sri Winarsih beserta keluarga besar, para alim, para ulama, dan Bapak Najib yang saya hormati, juga Bapak Profesor Dr. Junaidi Khatib yang saya hormati, para tamu undangan dan hadirin sekalian, hafidhakumullah. Wabil khusus kedua mempelai yang pada pagi ini yang penuh barokah ini, hari Ahad 7 Mei 2023 Masehi, kalian akan diakad nikahkan. Keponakan-keponakanku yang aku sayangi, Miftah dan Rizka, pagi ini sebelum kalian dinikahkan, kalian aku beri nasihat pernikahan atau khutbah nikah sebagaimana nasihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada pernikahan Sayyidina Ali karramallahu wajhah dan putrinya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Nikah itu ibadah istimewa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Nikah adalah bagian dari ibadah perennial, bersifat abadi, langgeng, karena ketika kalian baik, kalian dalam menjalani rumah tangga, maka kalian akan masuk surga. Semoga kalian Miftah dan Rizka dan semua yang hadir di sini adalah menjadi min ashabil jannah, yakni penduduk surga. Amin amin ya rabbal alamin. Nikah adalah ibadah ta'sisul usrah, artinya membentuk sebuah keluarga, dan itu membutuhkan perjuangan yang sangat berat bagi kalian berdua. Nikah juga merupakan ibadah yang ideal bagi kalian karena dibarengi kenikmatan lahir batin dan jiwa raga. Dalam Islam, nikah adalah ibadah. Ibadah harus mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian akan dinikahkan dengan memenuhi syarat dan rukun yang ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akad nikah yang di dalamnya ada wali, mahar asli bukan simbolis, dan uang, dan 2 orang saksi merupakan ibadah mahdoh atau ibadah inti. Dalam pernikahan kalian
dan harus mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala yang diatur dalam Undang-Undang Pernikahan Negara Republik Indonesia. Yang tidak bisa kalian tawar-tawar, dan selebihnya adalah ibadah ghairu mahdoh atau yang disebut budaya. Serah terima manten dan pesta pernikahan atau yang disebut walimatul urus harus diletakkan setelah akad nikah, karena semua itu adalah bagian dari budaya dan hukumnya adalah sunnah. Itu pun boleh tidak kalian laksanakan jika kalian membalik syariatnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan meletakkan budaya atau yang sunnah di awal dan yang wajib di akhir, maka haram hukumnya. Budaya pada setiap acara pernikahan oleh Allah diserahkan kepada masing-masing kita. Kita sebagai orang Jawa seharusnya melestarikan budaya Islam Jawa yang tidak melanggar syariat Allah dan Rasulnya, bukan atas nama kekinian, namun melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang pada akhirnya pernikahan kalian tidak membawa keberkahan sampai akhir hayat. Pernikahan kalian merupakan manifestasi dari tanda-tanda kebesaran Allah, sebagaimana Allah telah berfirman dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah Dia menciptakanmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran bagi kaum intelektual. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah yang mutlak adalah terjadinya perjodohan antara kalian berdua. Perjodohan ini merupakan ayat min ayatillah, karena Allah lah yang adzatul mutlaqah al-mujarradah anin nisabi wal idhafah. Dalam bahasa Inggrisnya, absolute one existed without relation, without articulation. Semua selain Allah adalah membutuhkan pasangan. Nikah adalah ibadah, bukan hura-hura. Pernikahan ini merupakan perjodohan kalian yang akan kalian pertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak di hari akhirat. Pertemuan kalian di sini adalah pertemuan jasmani, ruhani, akhlakul karimah, serta budaya yang bersifat parsial dan spasial yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya hormati, pada pagi ini kita akan menyaksikan pernikahan antara Miftahul Ramadan, sarjana akuntansi, magister manajemen, putra Bapak Haji Musabullah dan Ibu Hajah Mu'allifah, dengan Veriska Oktaviana Putri, sarjana akuntansi, putri Bapak Sugeng Prayitno dan Ibu Sri Winarsih. Secara formal dalam fikih Islam, saksi hanya 2 orang. Namun pagi ini kita semua menjadi saksi pernikahan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nikah dalam filosofi orang Jawa adalah omah-omah. Dalam bahasa Indonesia disebut rumah tangga. Rumah tangga adalah membangun rumah yang banyak tangganya. Tangga untuk mendaki kehidupan masa depan sampai akhir hayat kalian nanti. Tangga pertama adalah membangun akad nikah yang sesuai syariat Allah dan tidak menimbulkan unsur hura-hura dan kesyirikan, serta tidak melakukan ritual-ritual keagamaan di luar perintah Allah dan Rasulnya. Pada saat ini kalian akan melaksanakan pernikahan. Alhamdulillah, pada tangga pertama ini kalian dinyatakan lulus uji kelayakan.
dan kepatutan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tangga kedua adalah membangun kehidupan mawaddah, kehidupan yang penuh cinta, kehidupan yang kalian awali dari akar binting tresno jalaran soko kulino. Artinya saling mencintai karena kebiasaan bertemu di kantor tempat kalian bekerja. Mulai saat ini aku berpesan kepada Miftah dan Rizka, rubahlah cinta kalian menjadi cinta sejati karena Allah Subhanahu wa taala. Tangga ketiga adalah membangun kondisi sakinah. Sakinah adalah kehidupan yang penuh ketenangan lahir batin. Dalam filosofi orang Jawa adalah kehidupan yang adem, ayem, tentrem, mulya, mukti lan tinoto. Saya berpesan kepada Miftah, jangan sekali-kali marah atau membentak istrimu dan anak-anakmu kelak dengan tanpa alasan yang jelas dan kuat. Tangga keempat adalah membangun kondisi rohmah. Rohmah adalah kehidupan yang penuh kasih sayang, saling merasa memiliki, saling menghargai. Di dalam filosofi orang Jawa, kehidupan ini dimaknai sebagai kehidupan yang bisa ngayomi dan ngayemi. Saya berpesan kepada Miftah dan Rizka, apabila permasalahan keluarga, apabila kalian memiliki permasalahan keluarga, kalian jangan sekali-kali saling mengumbar aib di media sosial, seperti saling menyindir di story WA, IG, FB dan sebagainya. Sebagai seorang suami, Miftahul Ramadan harus bisa ngayomi, artinya melindungi kehormatan rumah tangganya yang telah dibangun bersama. Sebagai seorang suami harus bisa ngayemi, artinya bisa menenteramkan jiwa raga, lahir batin, mental dan spiritual istri dan anak-anak kelak. Sebagaimana yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Miftahul Ramadan dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Tangga-tangga ini di dalam Islam disebut sakinah, mawaddah, warahmah. Dengan demikian kalian akan merasakan full enjoy dan kemerdekaan dalam kehidupan kalian nanti. Kehidupan rumah tangga yang sakinah atau penuh ketenangan lahir batin bukan berada di rumah-rumah mewah, mobil-mobil mewah, kepingan-kepingan logam mulia dan deposito yang fantastis. Ketenangan berada di dalam hati orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah pesankan kepada kalian berdua pada pernikahan pagi ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Artinya, dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman, supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan Allah lah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Perjodohan kalian berdua juga telah dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 187 dengan pesan yang syarat dengan kesungguhan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Artinya, istri adalah pakaian bagi suaminya dan suami adalah pakaian bagi istrinya. Suami harus menutupi kekurangan-kekurangan istri. Begitu juga istri harus menutup rapat-rapat kekurangan suami.
Sangatlah berbahaya bagi suami bila membuka aib istri kepada wanita lain. Begitu pula sangat berbahaya bagi seorang istri apabila membuka aib suami kepada pria lain. Ini merupakan awal dari petaka rumah tangga. Pesan dari keluarga besar Bapak Kamdi dan Ibu Sarti untuk kedua mempelai. Bapak Kamdi dan Ibu Sarti adalah kakek nenek dari Veriska Octaviana Putri atau orang tua dari Ibu Sarti, Ibu Sri Winarsih. Kami dari kecil ditanamkan ketaatan pada agama dan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Khususon pesan buat Miftah dan Rizka. Beliau kakek nenekmu yang tinggal di pelosok desa. Meskipun begitu, beliau berdua mengutamakan pendidikan agama dan pendidikan umum di perguruan tinggi. Maka kelak anak-anakmu didiklah dengan agama yang baik dan pendidikan yang baik. Setelah ini Miftah akan menjadi bagian dari anak cucu Bapak Kamdi dan Ibu Sarti. Kamu akan memiliki keluarga baru, budaya baru, dan aturan kehidupan yang tentunya berbeda dari keluargamu sebelumnya. Setelah ini kamu akan melakukan apapun yang berhubungan dengan keluarga besar, maka kamu harus melakukan komunikasi yang baik, bukan hanya komunikasi di dunia maya. Kalian berdua harus tetap memegang teguh ajaran agama Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Janganlah menukar syariat dan akidah demi atas nama kekinian. Kami keluarga besar Bapak Kamdi beragama dengan ilmu, bukan beragama dengan taklid buta. Jika kelak kalian Miftah dan Rizka mengalami kesulitan dalam rumah tangga ataupun kehidupan, larilah kepada ulama. Jangan lari kepada selain ulama, sebagaimana pesan baginda Nabi Muhammad SAW. Sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha fayamtalihimullahu bisalasati baliyatin. Al-ula yarfa'ullahu al-barakah barakata min kasbihim, wassaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman, wassalisatu yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Artinya akan datang suatu masa kepada umatku di mana mereka lari dari para ulama, orang yang mengenal Allah, dan fuqaha, orang yang paham hukum-hukum Allah. Maka Allah akan menurunkan 3 macam musibah kepada mereka, yaitu 1. Allah menghilangkan berkah dan rizki dari rizki mereka. 2. Allah menjadikan penguasa yang zalim untuk mereka. 3. Allah mengeluarkan mereka dari dunia tanpa membawa iman. Syarah Nashihul Ibad Syekh Nawawi Al-Bantani halaman 20. Dalam The History of Tomorrow, Rasulullah SAW menjelaskan umat Islam sudah mulai menjauhi ulama dan mendekati Mbah Google. Mereka dalam mengkonsultasikan perkara hidup mereka. Pesan dari keluarga besar Bapak Kamdi dan Ibu Sarti kepada anak cucunya, termasuk Miftah dan Rizka, apabila kalian meninggalkan ajaran agama Allah dan ulama, maka Allah akan menimpakan cobaan. 1. Memiliki pendidikan tinggi S1, S2, S3 namun tidak membuat sukses dalam karir. 2. Memiliki banyak pekerjaan namun tidak membawa keberkahan. 3. Memiliki banyak harta namun tidak membawa kebahagiaan. 4. Memiliki jabatan tinggi namun tidak mendatangkan kehormatan. 5. Memiliki istri dan anak-anak namun hanya menjadi sumber gangguan kejiwaan. 6. Memiliki banyak saudara namun menjadi sumber gangguan keuangan. 7. Menjadi seorang pemimpin namun bawahannya menjadi sumber kezaliman. 8. Jangan sampai kalian setelah usia 50 tahun akan ditimpakan ujian yang bertubi-tubi yang tidak akan bisa diurai oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kembali kepada Tuhan tanpa membawa iman. Maka pagi ini aku berpesan kepada kalian berdua
kedua, peganglah nasihat ini. Jika kalian ingin hidup bahagia di dunia dan di akhirat, insya Allah kalian akan menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dan penuh keberkahan dalam kehidupan kalian nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu tawwabur rahim. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.